Pemirsa Padang TV, kita lanjutkan kembali Sumber Rancabana, masih bersama saya Wirnita SK, dan kita narasumbernya adalah Ibu Ice, Dr. Ice Eryora, SEMKOM ya. Bu Ice, kita lanjutkan kembali ya. Oke. Ya, tadi kan kita berbicara nih tentang CPNS. Setelah jadi CPNS mereka juga akan dikasih diklat sehingga menjadi betul-betul 100% ASN gitu kan. Terus ada tadi juga Smart KSN yang sudah sangat dijelaskan dengan detail. Kemudian ada lagi dalam pengembangan sumber daya manusia terkait dengan jabatan Bu Ice ini, bagaimana ya dengan jabatan untuk eselon 2 itu? Oh, yang iya. biasanya kan ada seleksi kah atau terbuka atau gimana? Ya, jadi itu sebenarnya itu di BKPSDM itu di bidang pengembangan aparatur namanya. Nah, itu memang untuk jabatan eselon 2 itu berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu memang dilakukan seleksi secara terbuka. Jadi ketika jabatan itu dibutuhkan seorang figur pemimpin di jabatan tersebut itu disampaikan secara terbuka melalui website. Dibutuhkan syarat-syaratnya apa, dibentuk tim pansel namanya. Tim pansel itulah yang akan menentukan syarat-syarat untuk apa administrasi yang harus dilengkapi oleh orang yang ingin mendaftar pada jabatan eselon 2 tersebut. Jabatan pimpinan tinggi namanya, JPT. Pimpinan tinggi ya. Itu eselon 2 itu apa aja? Kepala dinas, kepala biro atau apa? Eselon 2 kalau untuk di pemerintah Kota Padang itu ada eselon 2 itu ada 2, eselon 2A dan eselon 2B. Eselon 2A itu Sekda Kota dan untuk eselon 2B itu kepala dinas. Kepala dinas, kepala badan itu eselon 2B. Nah, itu dilakukan seleksi secara terbuka ketika jabatan itu mungkin yang lebih dikenal oleh masyarakat itu sebagai lelang jabatan. Jadi jabatan, itu bisa mereka yang sudah memenuhi syarat ikut berkompetisi untuk dapat duduk pada jabatan tersebut. Nah, itu salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga orang yang duduk di jabatan itu benar-benar orang yang telah memiliki kompetensi tepat ya dan tepat. Kemudian lagi ada nggak untuk eselon 2 itu diisi oleh yang profesional tapi dia tidak PNS tapi dia memang profesional sekali di bidangnya gitu? Berdasarkan kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang ASN dan manajemen PP 11 tentang manajemen PNS itu memang ada kemungkinan seperti itu. Di lembaga vertikal seperti kementerian dan lembaga itu sudah melakukan. Jadi jabatan-jabatan tertentu yang memang diizinkan oleh pusat untuk diisi oleh profesional tertentu bisa diisi. Bisa dilakukan seleksi terbuka dan mereka dari profesional yang bukan PNS itu bisa mengisi jabatan tersebut. Diharapkan dengan adanya masuk aura baru gitu, aura baru di luar pemerintahan itu dapat memberikan angin segar untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan pada pemerintahan. Pada pemerintah. Kemudian hal ini sudah ada nggak di Kota Padang, Bu Ice? Untuk Kota Padang memang belum ada, karena itu kan harus melalui izin dari pusat dulu dan jabatan-jabatannya memang jabatan tertentu yang mana bisa untuk dilaksanakan seleksi terbuka bagi yang bukan PNS. Tapi untuk vertikal itu sudah di kementerian seperti Kementerian Pan-RB sudah melakukan itu, kemudian beberapa lembaga juga sudah melakukan. Tapi ada satu lagi Bu Wit yang menarik, yaitu adanya sistem magang. Jadi sistem gini, magang, ya? Nanti pegawai ini mereka bisa magang di perusahaan lain. Jadi misalnya gini, saya bisa magang, kayak kan di BKD Kota Padang, BKPSDM Kota Padang itu kan mengurus sumber daya manusia. Nanti kita magangnya di Garuda atau di Telkomsel, di HRD-nya. Jadi kita mengambil ilmu di sana. Ketika nanti apa ilmu-ilmu yang baru yang memang berbeda dengan kita magang 1 tahun di sana dapat kita bawa kembali ke pemerintah daerah kita. Nah, itu langkah-langkah strategis yang ditempuh sehingga nanti ada pertukaran pegawai baik dari pihak swasta yang masuk ke PNS ataupun sebaliknya. Nah, sehingga nanti sekarang yang jadi masalah itu kan kualitas pelayanan ini. Masyarakat sering membandingkan kenapa sih pemerintah pelayanannya seperti ini sementara swasta lebih baik. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah sehingga nanti kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat bisa lebih baik lagi. Jadi itu kecakapan yang diambil nuansanya dari luar. Iya. Udah pernah dilakukan di Padang? Kalau itu wacananya kemarin itu kan
rencananya secara nasional sudah, tapi untuk Kota Padang memang belum ada. Mungkin itu dikelola secara nasional, nanti kita mengajukan atau bagaimana regulasinya untuk pelaksanaan itu. Tapi kemarin waktu Pak Menteri datang ke sini peresmian Mall Pelayanan Publik, itu sudah mengatakan bahwa ke depannya bagus untuk dilakukan seperti itu. Jadi kita mengharapkan sumber daya manusia ini bisa lebih baik seperti sektor-sektor swasta yang ada. Artinya itu percepatan pelayanan ya untuk kepada masyarakat. Karena selama ini mungkin sudah, tapi masih ada juga yang belum karena belum terlatih ya. Ya, belum maksimal ya. Belum maksimal. Panjang lah pekerjaannya mungkin ya. Iya, jadi salah satu yang jadi perubahan, dulu namanya kan BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Sekarang berganti nama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi ada satu tugas baru, yaitu mengembangkan sumber daya manusia. Terkait juga yang di dalamnya iya, terkait dengan pelayanan. Termasuk juga pemberhentian gitu. Iya, termasuk juga pemberhentian, pensiun gitu kan. Jadi dari sana kita bisa tahu nanti berapa rekrutmen yang kita butuhkan untuk mengganti kawan-kawan kita yang sudah pensiun. Terkait ya, adakah pemberhentian yang sebelum pensiun? Ada yang misalnya tidak cakap rohani, jasmani, mereka tidak sanggup lagi untuk bekerja dengan syarat-syarat, sudah memenuhi syarat, mereka bisa diberhentikan atau mengajukan pensiun. Kalau untuk Kota Padang sudah ada berapa kalau boleh tahu untuk tahun 2018? Untuk 2018 yang pensiun itu sudah 700-an. Ya, per Desember sudah 700-an. Karena memang masuk usia pensiun ya? Masuk usia pensiun dan ada pensiun janda duda juga. Jadi karena mereka meninggal kan berarti dipensiunkan. Kemudian ada 1 tahun sebelum masa pensiun itu diberikan masa MPP, masa persiapan pensiun. Jadi mereka bisa mengajukan pensiun. Jadi kadang kan menghindari nanti mereka tidak merasa asing gitu ya, post power syndrome ya. Ketika mereka sibuk banget gitu ya, terus kemudian tiba-tiba stuck berhenti. Jadi 1 tahun itu diberi kesempatan mereka apakah ingin mengembangkan usaha atau ingin melakukan apa setelah pensiun. Ada 1 tahun masa persiapan pensiun. Tapi tetap masuk kantor? Tidak, kalau itu tidak lagi ya, karena sudah diberi masa MPP, masa persiapan pensiun. Jadi MPP itu nggak perlu masuk kantor? Nggak masuk kantor lagi 1 tahun menjelang itu. Tapi itu memang mereka mengajukan apakah mereka ingin di MPP-kan atau memang terus bekerja sampai masa pensiunnya jatuh tempo. Secara normalnya yaitu usia 58 tahun itu artinya sudah pensiun ya. Iya. Kemudian lagi kalau pemberhentian dari sakit ada nggak tuh? Ada yang sakit, jadi mereka mengajukan karena tidak cakap jasmani dan rohani, mereka tidak sanggup lagi bekerja. Mereka bisa mengajukan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang ditunjuk. Biasanya kita kalau di sini Rumah Sakit M. Jamil, kemudian diperiksa, kemudian kita ajukan ke BKN bahwa memang mereka tidak cakap lagi secara rohani dan jasmani, seperti itu, nanti dilakukan pensiun untuk mereka. Artinya dengan kesibukan yang sangat membengkak ini, apakah Ibu Ice ini dari pagi pulangnya sampai malam mungkin ya? Mungkin untuk saat ini iya, karena seperti kadang kita harus mengumumkan ke website, kemudian dengan penerimaan CPNS yang memang jumlahnya membludak, jadi pemeriksaan berkas, kemudian langkah step-step yang memang informasi dari pusat itu harus segera kita eksekusi. Memang sampai malam, kadang anak-anak pun dibawa ke kantor. Oh gitu ya, tidak komplain mereka karena udah tahu ya? Sudah tahu ya, mungkin anak-anak dibawa ke kantor. Ikut ke suami kantor. juga bawa ke kantor. Kalau suami mungkin itulah kita berusaha untuk memberi pengertian bahwa tugas kita sebagai PNS ini memang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan, bagaimana nanti pekerjaan itu yang merupakan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita bisa kita selesaikan tepat pada waktunya. Mungkin itu sih, bagaimana berkomunikasi lah dengan sang suami ya. Sehingga paham kondisi-kondisi pekerjaan yang memang mendesak seperti saat sekarang ini. Anak yang terbesar usianya berapa? Sudah 15 tahun, kelas 3 SMP sekarang. Sudah paham berarti ya. Sudah. Yang paling kecil? Yang kecil kelas 6 SD, 12 tahun. Berapa orang?
2 orang laki-laki Oh, kedua-duanya. laki-laki kedua-duanya jagoan, jadi bisa menemani mamanya lah, Mamanya ya. punya pengawal. Ada pengawal ya, Iya. ada satpam papanya juga. Iya, papanya tenang kalau ini ditemenin gitu. Iya, jadi mungkin gini ya, karena selalu pulang malam, kemudian dan pengumuman itu harus segera dilakukan. Apakah hanya melakukan pengumuman itu karena online di kantor saja? Ya, biasanya kita di kantor saja dan dengan kemajuan teknologi, Bu Wit, kita sekarang kan tidak harus berada di kantor. Jadi kadang-kadang kayak kawan-kawan di kantor itu kan mereka juga punya keluarga sendiri-sendiri. Iya. Jadi ketika memang pekerjaan itu memang di deadline, silahkanlah berbagi pekerjaan, dibagi pekerjaan tersebut. Kemudian nanti jam sekian kita komunikasi dengan WA, sudah sampai mana, jam berapa kita satukan lagi, kemudian jam berapa kita umumkan. Mungkin lebih banyak seperti itu, karena kita berharap tidak mengganggu juga mereka. Umumnya apalagi di pengadaan itu sekarang umumnya punya anak kecil semua. Jadi kalau pengadaan bentuknya apa tuh di bidangnya Bu Ice? Oh iya, pengadaan itu ya pengadaan CPNS nanti. Kirain pengadaan ada. Oh enggak, kira memang pengadaan ATK. karena di BKP SDM itu tentang kita mengelola pegawai sumber daya manusia, jadi pengadaannya pengadaan PNS. Nanti seandainya ada pengadaan P3K ya pengadaan pegawai P3K. Biasanya bulan-bulan berapa kalau masyarakat ingin tahu terhadap pengadaan P3K ini? Biasanya itu diumumkan secara nasional. Jadi kita Sudah pernah ada? yang P3K belum, karena kan baru diundangkan PP-nya. Baru ini ya? Baru Desember kemarin diundangkan PP 49 yang tentang P3K. Cuman biasanya itu diumumkan secara nasional dan terbuka. Jadi memang apalagi dengan anak-anak sekarang ya Bu Wit ya, mereka sudah sangat melek teknologi. Jadi apa-apa tuh cepet informasinya sampai ke mereka. Jadi seperti penerimaan CPNS kemarin kita umumkan di website, terus kita sampaikan di media cetak. Sangat cepat sekali. Seperti pengumuman hasil kemarin yang pertanggal 31 hasil akhir, itu baru hitungan menit diupload gitu, udah sekian belas ribu yang view. Begitu cepat akhirnya aplikasinya, lama kita ngebukanya jadinya. Nah, itulah contohnya teknologi, memang anak-anak sekarang sudah hidup dengan teknologi, jadi mereka lebih gampang untuk mengakses informasi tersebut. Lebih cepat dan lebih terbuka ya? Iya. Lebih terbuka. Kemudian yang ada lagi nggak yang akan diinformasikan selain ya memang P3K itu yang ditunggu-tunggu Iya, itu ya? yang ditunggu-tunggu. Banyak pihak menunggu itu. Kita berharap semoga nanti kekurangan pegawai kita bisa diisi oleh P3K dan kita berusaha mengajukan formasi kebutuhan kita ke pusat, ke Menpan RB, sehingga nanti kita mendapatkan sumber daya yang berkualitas melalui P3K. Jadi P3K itu juga nantinya akan merekrut ya, tapi terbatas waktu ya, berbatas waktu. Mungkin ada setahun, ada 2 tergantung tahun. kebutuhan, tergantung kontrak masing-masing, kebutuhan dari hasil anjap ABK tersebut, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Berapa tahun dibutuhkan mereka untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sayang juga kalau memang udah bekerja 2 tahun terus tidak diperpanjang ya? Bisa jadi diperpanjang, itu turunan dari PP nomor 49 itu kan belum ada, itu baru peraturan pemerintahnya. Jadi seperti apa nanti turunannya, pelaksanaan teknisnya, kalau sepanjang peraturan yang kami baca itu memang bisa diperpanjang. Kemudian diharapkan mereka memang memiliki kinerja. Jadi kinerja baik PNS ataupun P3K memiliki kinerja baik, karena itu salah satu dari poin merit system yang dilakukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, baik, untuk pengembangan tadi ada kinerja ya. Iya. Nah, bagaimana tolak ukur untuk kinerja itu penilaiannya dilakukan? Oke, jadi setiap awal tahun nih kayak sekarang Bu Wit, Januari ini kita kan membuat perjanjian kerja dengan atasan. Jadi 1 tahun ke depan ini loh yang mau saya kerjakan gitu. Saya udah tanda tangan tuh sama Pak Kaban perjanjian kerja kita untuk 1 tahun ke depan. Kemudian itulah yang jadi pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban kita pekerjaan yang akan kita kerjakan 1 tahun ke depan. Kemudian juga saat ini kalau untuk pemerintah Kota Padang itu menjadikan dasar untuk tambahan penghasilan. Jadi kinerjanya tercapai dengan atau tidak, pelayanannya baik atau tidak, itu mempengaruhi ke pendapatannya. Misalnya? Iya, jadi begini,
ada satu aplikasi namanya SKP Online, penilaian kinerja itu, ada namanya perilaku kerja. Perilaku kerja itu adalah penilaian terhadap kita melayani masyarakat secara 360 derajat. Jadi seperti saya dinilai oleh atasan, dinilai oleh kawan sejawat, dinilai oleh bawahan, dan dinilai oleh orang yang saya layani. Ketika ada yang komplain ke atasan saya menyampaikan bahwa pelayanan saya tidak baik, kemudian itu dicentang oleh atasan saya, mengurangi pendapatan saya. Seperti itu sekarang. Jadi diharapkan dengan pola penilaian kinerja seperti itu, nantinya pegawai ini bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan betul-betul memberikan kualitas ya. Iya. Kemudian lagi perjanjian itu tadi